Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kita dapat jumpa kembali di channel kesayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, harapan serta doa kami semoga sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran yang memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang-orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dimudahkan saat menghadapi syakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan orang Muslim membacanya baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Surat Al-Ikhlas ini, meskipun surat ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat-surat lainnya. Bahkan surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan. Kita harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, berikut adalah 12 manfaat atau keutamaan apabila kita sering membaca surat Al-Ikhlas. Keutamaan yang pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Kedudukannya disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ini yaitu dengan membaca 1000 kali, waktunya antara sholat maghrib dan isya. Dan setelah selesai
berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Keutamaan yang kedua yaitu diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita selamat dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang ketiga, orang yang sering membaca surat Al-Ikhlas ialah bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan baginda Rasulullah, selalu membaca ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Keutamaan yang keempat yaitu setan tidak akan mampu menggoda orang atau manusia yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya yang melakukan perbuatan maksiat. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu keutamaan membaca surat Al-Ikhlas akan membukakan pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan dengan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki pada orang tersebut. Keutamaan yang keenam yaitu bisa melunaskan hutang-hutangnya. Seperti pada kisah berikut ini, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, iya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang. Maka
salatkan kamulah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar sebagai mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah sholat. Salatkan dia karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosanya." Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini?" Jibril pun menjawab, "Dia mendapatkan kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya." Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Yang berikutnya yaitu keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Yang ketujuh, mencegah dari fitnah siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya." Dan dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempatan kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Syiratal Mustaqim, hingga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang berikutnya yang ke-8 yaitu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya." Yang berikutnya yaitu keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang ke-9, akan mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau begitu akan banyak istana kami di surga." Maka Rasulullah bersabda, "Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu." Maksudnya, bagi Allah, berapapun jumlah istana, itu hal yang mudah. Yang berikutnya yaitu keutamaan yang sering membaca surat Al-Ikhlas yang ke-10,
hidupnya akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka bacalah dan amalkanlah surat Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabat-kerabatnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. Yang berikutnya, keutamaan yang ke-11, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Arsy ditegakkan atas 36 sudut, jarak dari sudut satu ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, herankah kamu, wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, iya, benar, kami heran. Beliau pun, Rasulullah SAW melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad, tertulis di sayap Jibril. Keutamaan selanjutnya yaitu yang ke-12, orang yang selalu membacakan surat Al-Ikhlas akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ruku, atau berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahi, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril di Tabuk bersama malaikat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu, Jibril? Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, duduk, rukuk, dan berjalan. Itulah amalnya.
Itulah 12 manfaat atau keutamaan apabila kita senantiasa mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapatkan manfaat dan hikmah keutamaan serta mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.